Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih telah hadir di siang hari ini untuk mendengarkan penyuluhan dari kita-kita mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jember yang akan membawakan tema mengenai pupuk kompos dari bahan limbah rumah tangga. Nah, sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, saya selaku moderator hari ini Amalia Rahma Hapsari, NIM 2019-1040-1051. Dan ada teman-teman saya, yang pertama ada Ahmad Daily Yahya, lalu ada Mutiara Rengganis, ada Tiana Febrianti Eka Putri, dan Eka Wardayanti. Selanjutnya, untuk materi pupuk kompos dari sampah rumah tangga akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang bersangkutan dipersilahkan. Bapak Ibu pasti tahu kan kalau pupuk itu sangat diperlukan oleh tumbuhan supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Nah, Bapak Ibu dapat membuat pupuk tersebut dengan menggunakan bahan dari sampah rumah tangga. Sebelum kita mengetahui cara pembuatannya, marilah kita mengetahui dahulu jenis-jenis sampah apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pupuk tersebut. Yuk, mari kita simak terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sampah apa saja sih yang bisa dijadikan untuk pupuk kompos. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sampah itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, sampah organik ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, bisa diuraikan dan mudah membusuk. Contoh dari sampah organik ada sisa dari makanan kita seperti sisa sayuran, sisa kulit buah, ada sisa daging, kemudian ada potongan kayu, bulu hewan yang rontok, ada bumbu dapur yang sudah kadaluarsa, dan ada juga kotoran hewan ternak. Ada juga loh ibu-ibu, bapak-bapak, sampah organik yang tidak bisa dijadikan pupuk kompos, seperti ada minyak goreng, ada kertas kado metalik, terus ada juga kacang walnut. Yang kedua, ada sampah anorganik. Ibu-ibu, bapak-bapak, seperti yang kita ketahui bahwa sampah ini tidak bisa diuraikan, sulit terurai. Contohnya seperti kaca, ada ban karet, terus kemudian ada plastik, ada kain, terus kemudian ada botol plastik. Nah, kesimpulan dari ini semua yang bisa dijadikan untuk pupuk kompos itu hanya sampah organik beberapa saja yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sebelum memulai cara membuat pupuk kompos, Bapak atau Ibu harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yakni kita memerlukan wadah berukuran besar dengan penutup, contohnya tong atau ember. Selanjutnya ada sarung tangan. Sebaiknya kita memakai sarung tangan agar tangan kita tetap bersih dan tidak akan kotor. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini adalah sampah organik yang bisa dibuat atau bisa dijadikan pupuk kompos. Yang kedua ada tanah, dan yang terakhir ada air. Perlu diketahui bahwa ukuran sampah organik yang dipotong menjadi bagian-bagian kecil dinilai dapat mempercepat proses pembusukan, sehingga pupuk kompos bisa segera digunakan. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya tadi, yaitu tentang langkah pembuatan pupuk kompos rumah tangga. Langkah pertama yaitu kita perlu menyiapkan sampah rumah tangga tersebut yang sudah disortir atau dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita hanya perlu sampah organik saja, karena sampah organik itu mudah terurai dalam waktu yang cukup singkat. Lalu, sampah itu kita
masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Atau di sini kita dapat menggunakan tong. Nah, langkah yang kedua, timbun dengan tanah ke dalam media yang sudah terisi sampah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu siram dengan air secukupnya. Dan langkah yang keempat yaitu kita dapat ulangi hal tersebut hingga wadah terisi penuh, lalu diratakan dan ditutup rapat kedap udara, lalu didiamkan kira-kira waktu 3 mingguan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menjelaskan mengenai apa manfaat yang bisa kita dapat dalam membuat pupuk kompos dari limbah rumah tangga. Yang pertama, kita bisa banget buat menghemat SDA yang ada. Kenapa sih kita harus memikirkan ini? Karena SDA ini akan berguna kepada anak-anak kita di masa depannya. Yang kedua, kita bisa menghemat biaya loh ibu-ibu. Dengan membuat pupuk kompos sendiri, kita tidak mencemari lingkungan, dan juga kita bisa menghemat keuangan, tidak perlu membeli pupuk dengan bahan kimia di pasaran. Lalu yang ketiga itu lingkungannya kita jadi asri, pengelolaan sampah itu jadi lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu PKK ini kan juga membantu untuk pelestarian lingkungan kan. Nah, ini tuh salah satu cara supaya ibu-ibu dan bapak-bapak sadar mengenai lingkungan kita itu wajib kita jaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.